pagi, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kembali pada pagi ini kita akan bersama-sama secara rutin tanggal 15 akan mengirim doa untuk membantu melapangkan jalan leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya ditempatkan atau dititipkan di tempat penitipan abu jenazah di Mawiara Mojopahit dengan kekuatan kebajikan yang dimiliki oleh para leluhur, dengan pelimpahan jasa dan berkah pelindungan dari Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa. Apabila ada leluhur-leluhur keluarga yang abu maupun fotonya ditempatkan di tempat ini, belum menempati alam surga bahagia, ataupun belum mencapai pembebasan, arwahnya belum tenang, damai, dan bahagia, semoga pelaksanaan doa ini akan membantu perjalanan arwah atau mengkondisikan para leluhur untuk menempati alam yang berbahagia. Dan sebagai bentuk simpatik dan kasih sayang keluarga yang telah ditinggalkan, pada kesempatan sembahyang tanggal 15 ini juga mempersembahkan sajian makanan-makanan sebagai simbol, sebagai alat menyatakan bakti dan hormat kepada leluhur yang telah tiada. Semoga akan mengkondisikan leluhur untuk memiliki perasaan bahagia. Perasaan bahagia yang ditimbulkan itulah akan mendorongnya untuk terlahir di alam surga bahagia atau alam bahagia. Marilah kita bersama-sama dengan penuh khusyuk kita membaca parita-parita suci, doa-doa suci ini. Semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi arwah leluhur dan juga berguna bagi kita semua. Marilah kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali. Dibuka halaman 3. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya. Agar arwah-arwah selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Perenungan bersifat kebajikan Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ite piso bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7. Dhammanusati bait pertama bersama-sama.
Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditapo Winyuhiti. Halaman 9. Sangganusati. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggam. Ojo patipano Bhagavato Sawaka Sanggam. Naya patipano Bhagavato Sawaka Sanggam. Sami cipatipano Bhagavato Sawaka Sanggam. Yadidang catari purisa yogani ata purisa pugala esa Bhagavato Sawaka Sanggam. Ahuneo bahuneo dakineo anjalikaraneo anyutarang bunyaketang lokasanti. Halaman 22. Syair tentang 3 corak universal. Marilah kita baca kembali Dhamma Sang Buddha ini untuk memberikan pengertian pemahaman yang benar tentang kehidupan. Kita baca bersama-sama 22. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas, dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki, seharusnya meninggalkan kesenangan dunia tanpa memiliki harta dunia. Ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan. Bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. 24. Kita baca bersama-sama syair seumpama gunung. Bagaikan batu karang yang besar, pundaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta, buanan maupun pembersih jalan. Tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Salah satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Syair tentang kekayaan yang termulia. Kita baca bersama. Ia yang yakin pada tata gata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Dia yang yakin pada Sangha, teguh lurus dan penuh perhatian. Mereka Sangha nyatakan ia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya.
Sebab itu keyakinan, sila, kepercayaan, dan penembusan pada dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Halaman 26 yang bawah kita baca bersama-sama. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan, jika dirinya sendiri bukanlah miliknya. Kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Bukunya ditutup. Telah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha untuk kita jadikan renungan. Marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi. Kembali kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha tentang bagaimana seorang anak harus berbakti maupun melakukan hal-hal yang sekiranya bisa dimaknai sebagai rasa bakti dan hormat kepada orang yang telah tiada, kepada orang tua kita. Dan juga pada kesempatan pagi ini, tanggal 15 ini, keluarga yang ditinggalkan dari almarhum Bapak Yang Wacan dan Ibu Agustina Wong berkenan hadir untuk ikut bersama-sama melakukan pelimpahan jasa bagi orang tua yang telah tiada. Semoga rasa bakti, rasa hormat dari putra dan putrinya benar-benar akan segera mengkondisikan arwah dari leluhur-leluhur yang telah tiada untuk menempati alam surga bahagia. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Dalam suasana hening dan tenang ini, marilah kita bersama-sama membuka hati untuk mendengarkan ajaran Sang Buddha tentang bagaimana membalas kebaikan orang tua. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Wahai siswa-siswa Buddha, bila engkau ingin membalas kebaikan orang tuamu, tulislah khotbah ini untuk mereka. Kumandangkanlah khotbah ini untuk mereka. Bertobatlah atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan demi mereka. Untuk kepentingan orang tua, berikanlah persembahan kepada Sang Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Demi orang tua, patuhlah kepada perintah untuk hanya memakan makanan suci dan bersih. Demi orang tua, biasakanlah berdana dan mencari keberkahan. Bila engkau dapat melakukan ini, engkau adalah anak yang berbakti. Bila engkau tidak melakukannya, engkau adalah orang yang akan menuju pada alam sengsara. Sabi Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini adalah saat-saat terakhir perhitungan kalender Masehi, yaitu di bulan Desember, dan ini sudah menginjak pada tanggal 27. Sebentar lagi, kurang 3 atau 4 hari, kita akan bersama-sama meninggalkan tahun 2023 dan akan menapak
di tahun 2024. Selama 1 tahun kita akan telah melakukan bersama-sama hal-hal kegiatan-kegiatan yang positif, yang baik maupun kegiatan-kegiatan yang buruk maupun yang jahat. Tentunya pergantian tahun adalah saat yang tepat untuk evaluasi diri tentang apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Tentunya selama 1 tahun kita telah bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan di beberapa tempat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan bisnis, di lingkungan usaha, dengan bermacam-macam variasi-variasi kegiatan-kegiatan yang bermakna positif maupun negatif. Di tengah-tengah keluarga tentunya sebagai seorang ibu rumah tangga maupun sebagai anggota dari keluarga, kita pun juga melepaskan dari segala bentuk keakuan maupun menambah keakuan-keakuan dengan keluarga, dengan anggota keluarga. Sang Buddha mengatakan bahwa kita berlatih agama ini adalah salah satunya adalah melepaskan dari segala bentuk keakuan-keakuan. Karena keakuan yang dipupuk tentunya akan menimbulkan penderitaan-penderitaan. Dan keakuan yang dipupuk inilah sebagai belenggu bagi kita untuk tidak lepas dari segala bentuk kelahiran-kelahiran yang terus-menerus. Kita evaluasi diri di tahun ini, tentunya kita pun telah melakukan kebaikan-kebaikan. Kita pergi ke wihara, kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial, maupun kegiatan-kegiatan lain yang bermakna memberi, membantu, dan lain sebagainya. Apabila dalam setahun ini kita kurang melakukan kebajikan, marilah di tahun yang akan datang kita semakin menambah kebaikan-kebaikan. Dan pergantian tahun juga kita menambah usia kita, namun mengurangi kesempatan kita untuk hidup di dunia ini. Kita merenung usia kita bertambah. Dengan bertambahnya usia, kita tentunya berharap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semakin banyak, semakin menambah kebahagiaan orang lain. Apabila ada kekurangan-kekurangan di tahun ini, marilah kesempatan kita gunakan sebaik-baiknya di tahun yang akan datang, lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Semoga dengan niat baik dari kita semua, kita pun juga bisa evaluasi diri bahwa yang ada di ruangan ini adalah leluhur-leluhur yang pernah hidup, pernah bersama-sama satu keluarga dengan kita. Kehidupan yang kita jalani maupun kehidupan yang leluhur jalani ternyata kehidupan yang tidak kekal adanya. Ada batasnya, ada fitnessnya. Dan datangnya fitness, datangnya batas usia seseorang itu tidak menentu dan tidak ada yang tahu kapan kita akan mengakhiri kehidupan ini. Marilah kita selalu berjaga-jaga dengan bertambahnya usia dengan pergantian tahun ini. Kita semakin rajin dalam ibadah, semakin tekun dalam melakukan kebaikan-kebaikan sebagai bentuk hormat kita kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Tadi Sang Buddha berpesan dalam Sutra Bakti Seorang Anak, bagaimana seorang anak membalas kebaikan orang tua kita yang telah tiada. Yang pertama tadi Sang Buddha mengatakan demikian, tulislah khotbah ini atau sutra ini untuk mereka, kumandangkanlah khotbah ini untuk mereka, bertobatlah atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan demi mereka. Untuk kepentingan orang tua, berikanlah persembahan kepada Sang Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Demi orang tua, patuhlah kepada perintah untuk hanya memakan makanan suci dan bersih. Demi orang tua, biasakanlah berdana dan mencari keberkahan. Bila engkau dapat melakukan ini, engkau adalah anak yang berbakti.
kedepannya engkau adalah orang yang akan menuju pada alam sengsara. Jelas ada kaitannya berbakti kepada orang tua, ada kaitannya dengan kehidupan mendatang yang akan kita jalani. Kalau keseharian kita tidak isi dengan kebajikan-kebajikan, tentunya kehidupan di akhir kehidupan ini pun kita akan menderita, yaitu akan terdorong telah di alam sengsara, alam penderitaan. Marilah di akhir tahun ini kita evaluasi, sudahkah kita maksimal untuk berbakti kepada orang tua kita yang masih hidup maupun yang telah tiada. Apabila dalam evaluasi kita menemukan hal-hal kekurangan atau kelemahan-kelemahan, di tahun yang akan datang 2024 kita perbaiki bersama-sama anggota keluarga yang lain. Selamat menyambut datangnya tahun baru 2024. Semoga di tahun baru kita penuh percaya diri, melapak diri untuk hidup lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang sudah kita jalani. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama membaca Etawata sebagai bentuk pelimpahan jasa kebajikan yang baru saja kita perbuat, dengan dibuka halaman 35. Ya, nanti mau saja untuk memercikan air. Etawata halaman 35. Etawata ceameri sambadang punya sambada sapi dewa anumodantu sapa sampati sidia. Etawata ceameri sambadang punya sambada sapi buta anumodantu sapa sampati sidia. Etawata ceameri sambadang punya sambada sapi sata anumodantu sapa sampati sidia. Akasata cabu mata dewa naga mahidika punyambang anumoditwa silang rakantu leluhur keluarga idang punyatinang motu sukita pontunatayong idang punatinang motu sukita pontunatayong idang punyatinang motu sukita pontunatayong. Akasata cabung mata dewa naga mahidika punyandang anumoditwa sirang rakantu tuang sadati. Kita baca terjemahnya Indonesianya halaman 36. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi leluhur dalam keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah rangkaian pembacaan doa rutin tanggal 15. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua benar-benar menjadi kenyataan. Leluhur terdorong telah di alam bahagia, dan keluarga bisa mengambil hikmah
dari kematian dari salah satu anggota keluarga ini. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.